Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya uh, baru buka Facebook sih, karena jarang main Facebook ya. Jadi ada pertanyaan, apa sih bedanya blok Borneo atau Paradok yang baru, Borneo atau Paradok lah, dengan yang KW lah bahasanya gitu ya. Yang pertama sih gini, ketika ada satu produk, kalau dicontoh itu sebenarnya membuktikan bahwa produk tersebut insya Allah optimal lah. Saya tidak bisa bilang bagus ya, karena satu produk itu tumbuh dan berkembang. Nah, kemarin ada pertanyaan, apa bedanya? Yang jelas yang pertama bedanya yang asli dibuat oleh kami. Gitu. Terus yang kedua, yang kedua begini, masalah apa ya namanya ya, tanggung jawab terhadap produk. Jadi kami bertanggung jawab penuh selama saya masih berbisnis atau saya masih membuat produk FR, artinya saya bertanggung jawab dengan produk tersebut. Itu. Tapi dalam tataran yang normal, jadi dalam artian kata ya, kalau ada kesalahan karena kesalahan produksi, ya itu tanggung jawab kami gitu. Tapi kalau kerusakan karena pemakaian atau apa, ya tentu beda lah ya, tanggung jawab secara umum lah. Tapi kami bertanggung jawab penuh. Jadi ketika ada bocor atau apa, kita nggak akan lepas tangan. Dan saya sama Agus yang ngerakit itu tetap komitmen, sebisa mungkin kita angkat, atau kalau saya lagi ada di jalan atau nganterin istri saya kerja, atau saya lagi ngerjakan kerjaan lain, pasti dihandle sama Agus. Jadi nggak usah khawatir. Itu yang pertama, tanggung jawab. Yang pertama, yang jelas ya, kita bertanggung jawab atas produk kita. Terus yang kedua, kualitas bahan material. Kita menggunakan material yang menurut kami ini material yang terbaik yang kita bisa pakai. Itu. Terus yang ketiga adalah desain. Desainnya pasti akan berbeda bagaimanapun juga, karena pengerjaannya berbeda. Nah, contoh konkretnya itu, mari kita tanyakan pakarnya. Pakarnya nih Ki Agus. Ki Agus ini pakar karena dia sudah sangat terlatih untuk bikin produk. Oke, saya tutup dulu kameranya ya. Nah, ini Ki Agus. Dia sedang fokus untuk merangkai. Nah, kebenaran ini ada salah satu alat yang sering kita pakai untuk ngecek laras. Laras. Jadi, kebenaran ini ada Borneo X. Borneo X. Nah, baru produk kita yang jelas ada ini ya, marking seperti ini ya. Markingnya kita masukin ke dalam itu. Oke. Terus yang membedakan lagi adalah desain. Kita mendesain itu betul-betul saya hitung. Nah, ini ada desain awal. Ini waktu Borneo H ya. Borneo H, terus Borneo yang pakai regulator Albejosh. Mungkin beberapa teman-teman yang udah senior banget mungkin pernah bingung dengan desain lubang-lubangnya ini. Nah, memang ini kita desain secara khusus. Nah, apa sih yang membedakan Borneo dengan produk lain adalah pada desainnya. Jadi semua kita hitung, semua bahkan ada part-part yang kita timbang untuk dapat angka yang optimal. Jadi karena desain awalnya Borneo itu adalah senapan hunting yang dipakai pertandingan dan menang, itu aja sih. Nah, ke depan kita akan kembalikan konsep itu. Jadi kita akan fokus ke senapan hunting dulu biar benar-benar optimal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah, desain. Yang membedakan Borneo dengan produk lainnya adalah desainnya. Jadi di sini ada lubang ya. Orang bahkan ini pun dicontoh nih, lubang dari bawah nih VTR gitu ya. Vertical tap reservoir. Ini kita patenkan lubang ini, desainnya. Nah, di lubang ini itu lubangnya nggak cuman, kan orang buat biasanya cuman dibor aja. Kita nggak punya produk lain sih ya, jadi kita nggak bisa membandingkan dengan produk lain. Jadi ini lubangnya kan cuma lurus aja gitu ya. Nah, kita punya nggak di dalamnya itu lebar ke depan. Ini yang model H. Yang model X itu nggak cuma ke depan tapi ke belakang. Jadi posisinya lubang ini maju ke depan, lubang ini geser ke depan sini sama ke belakang.
maju mundur lah. Jadi bentuknya seperti galon atau gentong itu. Ini mulutnya, dalamnya lebar. Kenapa kita buat seperti ini? Ini hasil perhitungan kita untuk kestabilan tembakan. Karena terus terang saya terinspirasi dengan waktu itu dengan HW100. HW100 itu kan ada yang half cartridge, ada yang 30 joule. Nah, ternyata setelah kita hitung-hitung kenapa HW100 itu kadang-kadang timbul flare, karena ruangnya kurang. Ruangnya kurang. Nah, terus kita coba, oh kalau gitu kita coba hitung berapa sih ruangnya HW, terus kita besarkan lagi. Kita hitung lagi, oh ternyata dapat yang angkanya optimal. Nah, cuman waktu itu desainnya ke depan aja masih belum optimal nih, terus kemudian kita geser supaya bisa optimal. Jadi nanti lubangnya itu ke depan maju dari lubang tengah terus ke belakang. Nah, itu yang membedakan. Kenapa kita pakai di sini tidak pakai plenum ke depan? Ini kan ada yang masang plenum, tabungnya gede di bawah gitu. Nilainya beda ternyata. Nilainya beda. Begitu ada jarak, itu hasilnya berbeda. Nah, ini kenapa saya bisa bicara begitu? Ini tekanan tinggi, kecepatan tinggi, pelurunya bergerak dengan kecepatan tinggi, angin pun akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Makanya kita usahakan seoptimal mungkin. Itu yang buat desainnya berbeda. Seperti apa sih desain yang Borneo yang saat ini gitu ya? Nah, seperti ini. Nah, ini Borneo yang sedang dirakit sama Agus. Nah, kita cek dengan ini ya. Ini kemana lensanya garis ya. Oke. Nah ini tunggu dulu Gus. Nah ini lubang ini tidak lurus ke bawah saja, tetapi juga maju ke depan dan mundur ke belakang. Nah mundurnya ini sebenarnya kita manfaatkan lagi di sini nih, ada lubang kecil buat nguras angin, buang angin. Kita buang anginnya di sini. Jadi kalau dia lubangnya lurus saja, tentu sulit ya buat buangan angin di sini. Nah buangan anginnya itu ada di sini. Ini lubang buangan angin sebenarnya di produk Borneo. Coba Gus di center Gus biar kelihatan itu terang. Ada lubangnya kecil. Ada lubangnya kecil ya. Nah ini ada lubangnya kecil. Nah ini lubang ini menuju ke ruang ini. Nah ruangannya seperti apa sih? Coba dari sini Gus. Nah di center ini. Dia maju ke depan ini, kelihatan ya kalau dia agak maju ya. Tuh coba saya kasih. Nah ini dia kan nggak lurus aja tapi maju tuh. Yang belakang juga begitu. Nih saya arahin ke belakangnya. Saya arahkan ke belakangnya, yang belakang juga begitu. Tuh, ya kan kelihatan oval ya, situ ya kelihatan nih. Kan kelihatan oval. Jadi ruangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ruang yang tampak. Jadi dia lubang begini terus melebar ke depan dan ke belakang. Volumenya optimal. Bahkan kita pernah klaim ini bisa 50 joule dengan catatan laras LW ya, karena kalau bukan laras LW itu rugi-rugi gesekannya itu lebih kecil dibandingkan dengan laras lokal karena ya ruang diameternya terus kelicinannya pasti berbeda. Saat ini memang saya belum menemukan laras lokal yang kualitasnya optimal ya. Kalau dibilang akurasi ada kok, laras lokal yang akurasinya bagus ada. Laras lokal yang akurasinya bagus ada. Sebentar saya balik dulu kameranya. Nah ini ya Agus nih yang ngerangkai, termasuk ngerangkai regulator. Kita buat regulator baru. Nah ini kita buat regulator, tapi ini habis ya soal nanti kita buat lagi. Mungkin pasti akan ada perbaikan-perbaikan dari desain yang ini. Meskipun menurut kami sih ini udah optimal, tapi tetap ada perkembangan, segala sesuatu pasti ada perkembangannya. Ini regulator kami, kelebihannya adalah mungkin kalau lihat Ninja ya. Iya kayak Ninja. Kalau Ninja itu kan bisa diputar di sininya supaya ini posisinya, karena bentuknya kan kotak gini, kalau miring-miring kan jelek. Kita punya juga tetap bisa diputar kok. Jadi si posisi ini tetap bisa diputar. Terus ini juga langsung copotan. Jadi intinya satu paket lah. Satu paket komplit biar aja nggak usah. Jadi satu paket komplit ini bisa dipasang langsung ke botol, bisa dilepas-lepas, ngisinya langsung. Ini ada manometer, ininya juga bisa diputar-putar. Itu tentang produk kami. Jadi semua produk kami kita buat sesuai, kita berusaha sesuai dengan keinginan lokal lah gitu. Nah ini ya. Nah nanti kita buat lagi insya Allah
dengan beberapa kalau ada yang harus kita perbaiki pasti kita perbaiki. Seperti dulu Borneo juga tidak sampai seperti ini. Borneo itu dulu jelek, sumpah jelek banget. Tapi ya nggak apa-apa, namanya proses kita belajar kan. Yang penting kalau toh nyontoh ya dengan sopan lah, minimal bilang gitu ya. Karena ada beberapa yang nggak bilang, tahu-tahu bikin produk ya kita coba hargai. Tapi dulu siapa ya ada yang pernah bikin yang metik-metik gitu, dicontoh ngamuk juga. Saya pikir nggak ada yang ngamuk kalau dicontoh gitu. Nah, oke. Itu aja teman-teman. Gimana Ki Agus? Itu langsung dilipat aja. Nah ini, jadi ada perbedaan yang signifikan lah dari produk kita. Oke, thank you teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Itu aja penjelasan dari saya. Yang jelas dari segi material juga beda, pengerjaan beda, desain beda, karena perbedaan pada desain itu, apalagi untuk kecepatan tinggi, beda sudut 0, atau 0, sekian mili, itu buat nilainya sudah berbeda. Jadi pasti ada perbedaan lah, dan feel-nya juga pasti beda. Oke teman-teman, terima kasih banyak masukannya, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.